Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fadila Utami dengan NIM 231010111052 dari kelas manajemen A1. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah manajemen konflik. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, konflik dalam organisasi adalah kondisi ketika terjadi perbedaan pendapat, kepentingan, tujuan, atau cara kerja antara individu maupun kelompok di tempat kerja yang dapat memengaruhi hubungan dan kinerja organisasi. 3 penyebab utama konflik di tempat kerja yaitu yang pertama, ada perbedaan tujuan. Setiap divisi memiliki target berbeda. Contoh, divisi pemasaran ingin penjualan cepat, sedangkan keuangan ingin pengeluaran hemat. Lalu yang kedua ada komunikasi yang buruk. Informasi tidak jelas atau salah paham. Contoh, karyawan salah memahami instruksi atasan sehingga pekerjaan terlambat. Yang terakhir, perbedaan kepribadian atau gaya kerja. Setiap orang memiliki cara kerja berbeda. Contoh, satu karyawan teliti, yang lain ingin serba cepat. Menjawab soal nomor 2A, identifikasi jenis konflik. Nah, jenis konflik yang terjadi adalah konflik antara individu karena terjadi antara dua anggota tim akibat perbedaan gaya kerja. Lalu yang untuk 2B, strategi manajemen konflik yang tepat. Strategi yang tepat adalah kolaborasi, kedua anggota diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Misalnya, menggabungkan ketelitian dan kecepatan kerja. Satu anggota fokus pengecekan detail, sementara yang lain mengatur target waktu. Dengan begitu, hasil kerja tepat, berkualitas, dan selesai tepat waktu. Menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Kilmann. Yang pertama ada bersaing, meningkatkan kepentingan sendiri. Contoh, manajer memutuskan aturan baru secara tegas saat situasi darurat. Yang kedua ada kolaborasi, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contoh, dua divisi berdiskusi untuk menentukan jadwal kerja bersama. Yang ketiga ada kompromi. Nah, kedua pihak saling mengalah. Contohnya, dua karyawan sepakat membagi tugas agar konflik selesai. Yang keempat ada avoiding atau menghindar, menunda atau menghindari konflik sementara waktu. Contoh, atasan menunda pembahasan masalah kecil sampai suasana tenang. Yang kelima ada mengakomodasi, mengutamakan kepentingan pihak lain demi hubungan baik. Contoh, karyawan menerima usulan rekan kerja agar kerjasama tetap harmonis. Menjawab pertanyaan nomor 4, perbandingan pendekatan tradisional dan kolaboratif. Nah, pendekatan tradisional menganggap konflik sebagai hal negatif yang harus dihindari atau ditekan. Nah, kelebihannya yaitu keputusan cepat, cocok untuk diskusi darurat. Lalu kekurangannya yaitu masalah inti sering tidak selesai dan hubungan kerja bisa memburuk. Nah, untuk pendekatan kolaboratif, menganggap konflik dapat terjadi peluang perbaikan jika dikelola dengan baik. Nah, untuk kelebihannya yaitu solusi lebih kreatif, hubungan kerja lebih baik, kepuasan tinggi. Nah, untuk kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lebih lama dan komunikasi yang baik. Nah, dalam organisasi modern, pendekatan kolaboratif lebih cocok karena menekankan kerjasama dan inovasi. Menjawab pertanyaan nomor 5, langkah-langkah sistematis yang saya lakukan ketika untuk mengelola dan menyelesaikan konflik. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi akar masalah, cari tahu penyebab konflik melalui diskusi dan data. Lalu yang kedua ada mendengarkan kedua pihak, beri kesempatan setiap divisi menyampaikan pendapat. Yang ketiga ada menganalisis dampak konflik, nilai pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat ada menentukan strategi penyelesaian, gunakan negosiasi, mediasi, dan kolaborasi. Yang kelima ada membuat kesepakatan bersama, tentukan solusi yang disetujui semua pihak. Yang keenam ada menyelesaikan dan memantau hasil, pastikan konflik benar-benar selesai. Yang ketujuh ada mencegah konflik berulang, perbaiki komunikasi, SOP, dan koordinasi antar divisi.
Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.